Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Oma Lili Dias dalam acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini, edisi 19 September 2022. Selamat pagi Oma Lili Dias. Selamat pagi Jessica. Apa kabarnya hari ini Oma? Baik. Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, Oma, hari ini 19 September kita mau bercerita mengenai salah satu santo ya, Oma. Ya. Betul sekali. Dan kalau tidak salah ini santo yang asalnya dari Italia begitu. Betul nggak, Oma? Betul. Oke, mungkin bisa langsung dikasih tahu nih ke Oma Opa serta pemirsa Oke hari ini, santo siapa sih itu? Namanya Santo Januarius. Januarius. Oke, namanya ini mungkin saya agak belum pernah dengar dalam waktu yang sering ya, Oma. Jadi saya kepo nih bagaimana ceritanya mengenai Santo Januarius ini. Awalnya nih, Oma, nama itu kan ada artinya. Ya. Artinya dari Januarius itu apa sih, Oma? Itu asalnya dari Januari, Aha. dari bahasa Latin. Oke, berarti bulan Januari ya, Oma ya? Ya. Oke, ya itu Januari, bahasa intermezzo sama kayak ulang tahun bulan saya ya, Oma. Sama-sama Januari. Oke. Lalu ini tadi kan saya bilang bahwa Santo ini lahirnya di Italia. Lalu bisa dijelaskan lagi nggak, Oma, Di bagaimana Napoli. sih? Di Napoli, oke. Boleh jelaskan selanjutnya? Napoli, Italia. Oke. Pada akhir abad keempat. Oh, akhir abad keempat. Siap-siap. Lalu latar keluarganya bagaimana atau? Beliau adalah seorang uskup. Oh, oke. Uskup namanya Uskup Beneventum Benevento. dari Italia Selatan. Pada waktu itu masa penyiksaan Oh, waktu zaman itu ya, Oma? terhadap orang-orang Kristen. Itu kalau tidak salah Kaisar Diocletianus ya, Oma ya? Diocletianus. Diocletianus ya, Oma? Betul tidak? Kaisar Diocletianus. Iya, itu emang terkenalnya waktu zaman itu saya tuh kalau dengar namanya udah paham ya beliau Ya. seperti apa. Selanjutnya bagaimana, Oma? Mengenai pembunuhan atas diri Santo Januarius itu bermula ketika ia hendak mengunjungi sahabat-sahabatnya di dalam penjara. Sahabat-sahabatnya itu namanya Sosus, seorang diakon dari Miseno bersama dengan Proculus, diakon dari Poswoli, dan dua orang awam namanya Eutychius dan Acutius. Tuh. Jadi dia mengunjungi ke penjara. Ya, dia perjalanan ke penjara untuk mengunjungi mereka. Terus kemudian ketika ia sedang menghibur rekan-rekannya, ia ditangkap oleh kaki tangan gubernur kampanye, kemudian diseret ke dalam penjara. Oh, oke. Berarti dia ketahuan karena menghibur teman-temannya di penjara, Iya. lalu dia juga ikut diseret. Diseret masuk ke dalam penjara. Kenapa itu, Oma? Karena mengunjungi itu? Ya kan penyiksaan terhadap Oh, ini. iya. Oke. Orang-orang Kristen ya? Orang-orang Kristen gitu. Selanjutnya. Lalu mereka itu disiksa dengan aneka siksaan. Apa itu, Oma? Aneka siksaan atau barangkali dipentung, barangkali di apa ya, pakai pisau atau apa, pokoknya mereka disiksa. Sesudah itu mereka semua dibawa ke kandang binatang buas yang sedang kelaparan. Entah berapa hari tidak dikasih makan gitu. Berarti mereka sengaja ditangkap lalu juga disiksa dan dibawa ke kandang binatang buas yang lapar. Lalu yang terjadi di kandang itu apa, Oma? Anehnya, Aneh. binatang-binatang buas itu
sepertinya takut kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam kandangnya dia itu. Termasuk Santo Januarius itu ya, Oma? Mereka tidak berbuat apa-apa. Oke. Terus si rakyat dan gubernurnya malu. Dan mereka menuduh bahwa orang-orang yang di dalam penjara itu, di dalam kandang itu pakai ya yang begitu-begitu. Kayak gaib-gaib gitu ya, Oma ya? Jadi dituduh. supaya binatang-binatang itu takut. Tidak berbuat apa-apa gitu. Lalu gubernurnya itu membuat keputusan, mereka itu semua dihukum dengan hukuman pancung. Gitu. Mereka mati dan jenazah dari Januarius dikuburkan di Napoli. Berarti ini memang kisah yang Oma ceritakan itu pada saat awal dari Santo Januarius itu menjadi uskup ya, Oma ya? Ya. Lalu pada saat zamannya Kaisar Diocletianus yang penuh penganiayaan itu, lalu uskup Januarius ini malah terseret ke penjara ya, Oma? Ya. Lalu akhirnya itu setelah tadi Oma cerita itu apa yang terjadi, Oma? Ya, setelah mereka mati terbunuh semuanya, ya mereka dikuburkan. Tapi uskup Januarius dibawa ke Napoli dan dimakamkan di dalam katedral. Lalu relikuinya itu sempat dibawa pergi gitu, Oma ya? Dipindahkan begitu ya? Relikui dari Santo Santo Januarius dipindahkan ke San Gennaro di dekat Solfatara. Oke. Itu sekitaran tahunnya disebutkan tidak, Oma? Tahun 305. Oke, 305. Lalu? Pembunuhannya tahun 305, abad kelima dipindahkan ke Gennaro. Oke, berarti selisih tahunnya cukup. Kemudian dari Gennaro dipindahkan lagi ke Beneventum. Lalu kemudian ke Montevergine. Oh, dipindah-pindah terus. Ya. Pada tahun 1491, relikui itu dibawa ke Napoli dan dimakamkan di sana. Jadi akhirnya dia dimakamkan di sana. Di tanah kelahirannya ya, Oma ya. Itu berarti cukup panjang ya, Oma, waktunya, selang waktunya itu. 1491 pada tadinya kan abad kelima. Iya, abad kelima. Luar biasa, lebih dari hampir 1000 tahun ya, Oma ya. Luar biasa. Lalu, Oma, kisah dari Uskup dan Santo Januarius ini diperingati juga atau diangkat juga gitu ya sebagai santo pelindung ya, Oma? Januarius dihormati sebagai pelindung kota Napoli. Selama abad keempat itu ada satu tempat diperkirakan darah itu berasal dari Januarius. Darah yang ada di suatu tempat itu ya? Di suatu tempat itu. Oleh karena apa? Setiap tahun pada hari peringatan Santo Januarius ini, Januarius itu darah itu menjadi cair. Menjadi cair. Berarti hari ini ya, Oma, 19 September ya, Oma ya? Setiap tahunnya begitu? Ya, setiap tahun. Setiap tahun. Itu sesuatu yang ya mustahil begitu ya. Tidak bisa diperkirakan apa itu benar atau tidak. Tetapi penduduk di sana, rakyat di Napoli menganggap itu sebagai suatu mukjizat. Karena itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah ya, Oma ya. Tapi dipercaya oleh umat Napoli Italia itu bahwa itu mukjizat ya, Oma. Ya. Luar biasa. Dari kisah yang singkat, termasuk singkat sih ya, Oma ya, dari masa uskupnya lalu sampai dia rela berkorban menjadi martir ya, Oma. Itu menurut Oma sendiri nih,
kira-kira ada pesankah atau ada teladan yang bisa kita tiru gitu dari Santo Januarius selama hidupnya dan sampai akhir hidupnya? Januarius Iya. mengalami kemartiran dalam kunjungannya kepada sahabat-sahabatnya di penjara. Jadi ketika ia sedang menghibur sahabat-sahabatnya, ia ditangkap, lalu dimasukkan bersama teman-temannya, dimasukkan ke dalam kandang, ya, lalu dibunuh. Akhirnya mereka itu mati dengan cara dipenggal pada tahun 305 di Pozzuoli. Jenazah Uskup Januarius dibawa ke Napoli lagi dan dimakamkan di dalam katedral. Itu aja. Oke, berarti memang kalau dari kisah yang cukup singkat ini, Jessica lihat dari masa Santo Januarius sebagai uskup, lalu juga Oma sudah bilang tadi dia mengalami kemartiran saat menghibur teman-temannya di penjara, lalu pada akhirnya juga disiksa pada masa Kaisar Diocletianus itu, dan pada akhirnya waktu di kandang binatang buas itu malah binatangnya yang tidak berkutik ya Oma, dan malah membuat gubernurnya malu dan akhirnya divonis untuk pancung ya Oma. Luar biasa sekali ini kisah martir itu, kerap kali membuat kita merasa apa ya, seperti mereka tuh sangat tragis gitu ya Oma. Iya, dan mereka enggak takut ya. Iya. Padahal itu penyiksaan. Tidak bisa bayangkan kalau Iya, di masa sekarang itu seperti Aduh, itu ya. jangan sudah. Jangan sampai Oma, jangan sampai. Jadi kita bisa lihat bahwa perjuangannya Santo Januarius ini sampai akhir hidupnya tetap dalam membela imannya, tetap setia pada imannya sampai akhir ya Oma. Luar biasa, dan tidak takut akan orang-orang tersebut bahwa tetap percaya pada Kristus. Pada orang-orang jahat ya. Padahal itu orang-orang yang sangat jahat sekali. Dan semoga Oma Opa, Bapak Ibu, serta siapapun pemirsa Oke hari ini bisa bersama juga melihat bahwa kisah dari Santo Januarius ini pasti punya pesan tersendiri untuk kita masing-masing, dan kiranya bisa selalu menguatkan kita bahwa jangan takut. Tuhan itu pasti ada untuk kita, walaupun memang hidup ini penuh banyak lika-liku ya Oma ya. Betul sekali. Dan terima kasih banyak Oma Lely Dias untuk waktunya, untuk kisahnya mengenai Santo Januarius, dan Jessica juga belajar banyak nih dari beliau ini, luar biasa sekali. Terima kasih Oma. Kembali. Dan sebelum itu mari kita berdoa ya Oma. Ya. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Januarius, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma sekali lagi. Kembali. Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.